Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah rumah sakit jiwa. Di dalam rumah sakit jiwa tersebut terjadi kepanikan dikarenakan salah satu pasien yang terlihat cukup berbahaya bernama Hartman berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Lalu kita diperlihatkan sebuah kota bernama Salem. Di sana kita akan langsung diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang sedang bersepeda bernama Hubie. Terlihat semua orang tidak ada yang menyukai Hubie. Bahkan anak-anak kecil yang ada di kota tersebut sangat gemar melempari Hubie dengan telur busuk. Namun saking seringnya dilempari, Hubie mampu menghindari semua lemparan anak-anak tersebut. Di tengah perjalanan terlihat Hubie sangat terpesona dengan seorang wanita bernama Violet Valentine. Saking terpesonanya, Hubie malah menabrak sebuah mobil yang sedang parkir. Alhasil, ia pun akhirnya tersungkur. Di sebuah toko terlihat Hubie sedang melayani konsumennya. Lalu datang seorang pria membawa nomor antrian. Pria tersebut bernama Landolfa. Di sana terlihat Landolfa mulai membuli Hubie dengan mengatakan bahwa di kota tersebut tidak ada orang yang menyukainya. Lalu Landolfa yang sudah bekerja sama dengan teman kerja Hubie mengerjai Hubie dengan cara menakut-nakutinya dengan kostum domba. Di sebuah parkiran terlihat seorang polisi yang sedang menerima telepon dari rekannya. Di sana ia diberitahu bahwa ada pasien rumah sakit jiwa yang cukup berbahaya telah kabur dan pasien tersebut bernama Richard Hartman. Richard Hartman ini adalah penduduk asli kota Salem. Maka dapat dipastikan ia akan kembali ke kota Salem. Tidak selang berapa lama, Hubie muncul. Di sana Hubie melaporkan hal-hal yang tidak jelas dan tidak penting. Namun saat ia sedang berbicara dengan polisi, tiba-tiba datanglah anak-anak yang sangat gemar membuli Hubie. Hubie pun lantas memacu sepedanya untuk menghindari anak-anak tersebut. Dan adegan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Di sana terlihat anak-anak melempari Hubie dengan batu, bom molotov, dan lain-lain. Namun dengan sangat hebat, Hubie mampu menghindari lemparan-lemparan tersebut. Tapi saat ada seorang anak yang mendekati dan mengejeknya, Hubie yang hilang fokus pun akhirnya terjatuh karena menabrak trotoar jalanan. Tidak selang berapa lama, Hubie dihampiri seorang pria yang menyapanya. Di sana terjadi sedikit perbincangan yang intinya pria tersebut adalah tetangga baru Hubie. Ia bernama Walter Lambert dan Walter pun mengatakan pada Hubie jika Hubie mendengar kegaduhan apapun dari rumahnya, dia sangat berharap agar Hubie tidak memeriksa ataupun menghampirinya. In fact, it's important that you don't. Sesampainya di rumah, Hubie diberikan nasihat oleh ibunya bahwa Hubie mulai sekarang harus bisa membela dirinya sendiri dari semua orang yang membulinya. Karena ibunya merasa sangat sedih sejak Hubie kecil hingga saat ini semua orang tetap membulinya tanpa ada perlawanan sama sekali. Esok harinya, sebelum malam Halloween dimulai, terlihat ada salah satu warga melapor pada polisi bahwa babinya tewas tidak wajar, seperti diserang oleh hewan buas. Di tempat lain, di sebuah musim penyihir, Hubie bertemu dengan Violet. Di sana, Hubie bercerita pada Violet bahwa nenek buyutnya pernah dituduh sebagai penyihir dan dihukum mati di kota ini. Violet pun juga bercerita bahwa ia telah mengadopsi 3 orang anak sekarang. Lalu Hubie bertanya pada Violet bagaimana hubungannya dengan suaminya. Di sana, Violet mengatakan bahwa ia telah bercerai dan kita bisa lihat di sini Violet sepertinya mulai menyukai Hubie.
Saat Hubie pulang ke rumah, ia melihat tetangga barunya yaitu Walter sedang menutup semua jendelanya secara permanen. Hubie yang merasa curiga lantas bertanya pada Walter, berapakah usia Walter? Di sana, Walter mengatakan bahwa ia lupa berapa usianya. Setelah mendapat jawaban tersebut, Hubie pun lantas pulang. Singkat cerita, saat malam Halloween tiba, terlihat Hubie berpamitan pada ibunya untuk menjadi pengawas Halloween. Pada mulanya, ibunya tidak mengizinkan, dikarenakan khawatir Hubie akan dibully oleh seluruh orang yang ada di kota Salem. Namun Hubie yang merasa bertanggung jawab atas keamanan Halloween di kota Salem tetap bersikeras untuk berangkat, dan akhirnya ibunya pun mengizinkannya. Hubert de moi. You okay? My sweet boy. Lalu Hubie pun mulai melaksanakan tugasnya. Lanjut cerita, saat Hubie mulai menertibkan anak-anak dalam mengambil permen, datanglah seorang pria berambut aneh mengatakan pada Hubie bahwa ada suara gaduh di rumah tetangganya yang bernama Walter, dan suara tersebut nampak sangat mencurigakan. Setelah mendengar hal tersebut, Hubie pun lantas berangkat menuju ke rumah Walter. Why don't you just go see what it is? Honest. Sesampainya di depan rumah Walter, Hubie mendengar suara gaduh beserta lolongan serigala. Hubie pun lantas memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela. Di dalam rumah, Hubie melihat banyak bekas cakaran di tembok, dan dengan perasaan sedikit takut, Hubie mulai menyusuri rumah Walter. Di sana, ia menemukan banyak kaleng bekas makanan anjing, dan saat Hubie mengarahkan senternya ke sebuah ruangan, di sana terlihat Walter bersikap sangat aneh. Saat Hubie bertanya apa yang terjadi, Walter lantas berlari menjauh dan langsung dikejar oleh Hubie. Namun Hubie gagal mengejarnya. Game Halloween, Mickey. Walker. Setelah kejadian tersebut, Hubie lantas menuju kantor polisi untuk melaporkan semua kejadian yang ia lihat tadi. Package got by me. He moves quickly to the left. Namun di sana, polisi bertanya sudah berapa kali ia melaporkan hal yang tidak penting ke kantor polisi. Jadi, ternyata Hubie ini hampir setiap hari melaporkan hal-hal yang tidak penting. Somebody put a firecracker in my mouth. I heard a voice in the sewer. Janet at the library has not been herself. There's a weird station wagon at the senior. I'm sorry, I didn't recognize. Hal tersebut jugalah yang membuat polisi sudah mulai malas mendengarkan laporan dari Hubie. Untuk mencegah Hubie melaporkan hal-hal yang tidak berguna lagi ke kantor polisi, maka polisi memberitahu pada Hubie bahwa ia akan diangkat menjadi warga bantuan polisi yang akan ditugaskan menulis semua hal yang buruk dan mencurigakan. Lalu hasil tulisannya tersebut harus ditaruh di tempat sampah. Hal ini bertujuan agar penjahat tidak melihatnya. Setelah mendengar hal tersebut, Hubie merasa senang dan langsung melaksanakan tugas barunya saat ini. I'm ready to play. Singkat cerita, terlihat Hubie sedang menertibkan sebuah pesta. Namun di sana, ia malah dikeroyok dan diusir keluar. Saat Hubie keluar dari tempat pesta tersebut, Hey, Mr. Dubois. ia dihampiri seorang anak laki-laki yang mengatakan bahwa salah satu temannya sedang tersesat di sebuah labirin jagung. Dan tanpa berpikir panjang, Hubie pun lantas masuk ke labirin tersebut. Saat Hubie telah pergi, kita akhirnya tahu bahwa anak laki-laki yang melapor pada Hubie tadi hanya berniat mengerjai Hubie saja. My grandma gave him his first titty twist. Anak laki-laki violet yang bernama Tom dan teman wanitanya yang mendengar bahwa Hubie sedang dikerjai mencoba memberitahu Hubie dengan ikut masuk ke ladang jagung tersebut. If you could hear me. Saat Tom dan teman wanitanya yang bernama Rosie sedang mencari Hubie di dalam ladang jagung tersebut,
ia tiba-tiba dikejutkan dengan Mike yang tiba-tiba muncul dari belakang. Di sini akhirnya kita tahu bahwa Mike lah yang mempunyai rencana untuk mengerjai Hubie. Lalu Mike mendekati Tom dan langsung memukul wajah Tom tanpa sebab. Setelah itu Mike lantas pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Mike yang telah menemukan keberadaan Hubie berniat untuk mengerjainya. Namun saat Mike sudah bersiap untuk menakuti Hubie, tiba-tiba dari belakang Mike ada seseorang bertopeng yang menyerangnya. Tidak selang berapa lama, Hubie akhirnya bertemu dengan Rosie dan juga Tom. Di sana, Rosie mengatakan pada Hubie bahwa sebenarnya tidak ada anak yang hilang atau terjebak di ladang jagung tersebut. Lalu menjelaskan bahwa sebenarnya Hubie hanya dikerjai oleh Mike dan teman-temannya saja. Lalu Rosie dan Tom pergi dari tempat tersebut. Hubie yang masih penasaran dengan rencana Mike berusaha mencari Mike di tempat tersebut. Dan tidak selang berapa lama, akhirnya Hubie menemukan Mike yang sedang terikat di salah satu sudut ladang tersebut. Saat Hubie mendekatinya, tiba-tiba Mike seperti ditarik sesuatu dan menghilang dari pandangan Hubie. Hubie yang panik lantas keluar dari ladang jagung tersebut. Di sebuah jalanan, Hubie memanggil polisi dan memberitahu pada polisi bahwa Mike telah hilang diculik seseorang. Namun di sana, polisi tidak mau menanggapinya. Singkat cerita, di sebuah bioskop outdoor, terlihat ada sepasang suami istri yang berniat ingin mengerjai Hubie. Dengan cara sang istri menghampiri Hubie dan mengatakan bahwa ia telah melihat sebuah mobil tua mencurigakan dan meminta Hubie untuk memeriksanya. Namun saat Hubie hendak mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil tersebut menyala dan hendak menabrak Hubie. Hubie pun lantas berlari ketakutan. Saat Hubie berlari, tiba-tiba dari mobil tersebut muncul anak-anak nakal yang melempari Hubie dengan telur. Tapi beruntungnya Hubie, dengan menggunakan termos serbaguna yang selalu ia bawa, ia akhirnya bisa menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Di tempat lain terlihat polisi menemui wali kota dan mengatakan bahwa ada seorang anak yang hilang. Namun di sini terlihat wali kota sangat tidak peduli dikarenakan yang ia pedulikan hanya uang dari para turis yang datang ke acara Halloween di kota Salem ini. Lanjut cerita, di sebuah jalanan sepi terlihat sepasang suami istri yang tadi mengerjai Hubie sedang puas tertawa karena telah berhasil mengerjai Hubie. Namun saat mereka sedang asik tertawa, tiba-tiba di tengah jalan mereka dihadang sebuah boneka sawah. Saat si suami mendekati boneka tersebut, tiba-tiba ia menghilang. Sang istri yang mulai ketakutan ikut mendekati boneka sawah tersebut dan tiba-tiba ada seorang yang menariknya. Di rumah Violet terlihat Tom dan Rosie mulai panik dikarenakan kedua adiknya Tom sudah tidak ada di rumah. Tidak selang berapa lama, pintu rumah mereka diketuk. Saat Tom membukanya, ternyata itu adalah Hubie. Di sana Hubie hanya ingin mengantarkan adik-adik Tom pulang. Singkat cerita, Hubie melihat seekor anjing yang ia yakini sebagai Walter yang telah berubah. Saat Hubie menginterogasi anjing tersebut, tiba-tiba anjing itu lari masuk ke dalam wahana kastil hantu. Hubie pun lantas mengejar anjing tersebut masuk ke dalam kastil. Di dalam kastil, Hubie terlihat sangat ketakutan, namun masih terus memanggil-manggil Walter. Lalu ada salah satu warga yang bernama Pete berniat ingin mengerjai Hubie yang sedang ketakutan dalam kastil. Saat Pete masuk ke dalam kastil dan bersiap untuk mengerjai Hubie, tiba-tiba
Pete ditarik sesuatu dan menghilang dari tempat tersebut. Setelah kejadian tersebut, akhirnya semua dikumpulkan di sebuah ruangan. Di sana, Hubie mengatakan pada polisi bahwa pelaku penculikan di malam Halloween ini adalah Walter, karena ia sebenarnya adalah manusia serigala. Polisi yang mendengar hal tersebut lantas menghubungi kantornya agar mengerahkan personil untuk mencari Walter. Namun ternyata rekan polisi yang ada di kantor telah berhasil menangkap Walter beserta temannya yang kabur dari rumah sakit jiwa. Di sana Walter dan temannya ingin bisa diantar kembali ke rumah sakit jiwa. Dan polisi pun berkata bahwa Walter memiliki gangguan jiwa yang selalu menganggap bahwa dirinya adalah manusia serigala, padahal bukan. Hubie yang mengetahui hal tersebut akhirnya sadar bahwa kecurigaannya selama ini pada Walter itu salah. Lalu di ruang perkumpulan tersebut, tiba-tiba semua orang mulai mencurigai Hubie sebagai penculiknya. Dikarenakan setiap kejadian orang hilang, Hubie selalu ada di lokasi. Ditambah lagi, semua orang yang hilang adalah orang-orang yang sering mengerjai Hubie. Saat Hubie mulai terpojok, ia pun akhirnya melarikan diri dari tempat tersebut. Frankenstein! Halloween is getting shut down. Hubie berlari menuju stasiun radio. Di sana ia diberitahu oleh penyiar radio bahwa ada sebuah nomor HP yang sering merequest lagu untuk Hubie. Ia juga selalu mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat menyukai Hubie. Ia pun juga sempat berkata bahwa ia sangat benci dengan orang yang selalu mengerjai Hubie. Mendengar perkataan dari penyiar radio tersebut, akhirnya Hubie mulai mencurigai Violet. Dikarenakan satu-satunya warga kota tersebut yang menyukainya hanya Violet. Hubie pun lalu menyuruh penyiar radio tersebut untuk menelpon polisi. 911! Singkat cerita, sampailah polisi di stasiun radio tersebut. Lalu dengan arahan polisi, Hubie disuruh menghubungi Violet dan bertemu dengannya. Ini bertujuan agar Violet mau mengakui semua perbuatannya. Dan tidak lama berselang, akhirnya Violet datang. Di sana Hubie malah terlihat sangat ketakutan. Lalu polisi yang sedang memonitor Hubie menghubungi nomor HP pelaku yang diberikan oleh penyiar radio tadi. Setelah dilacak, ternyata nomor HP tersebut mengarah ke rumah Hubie. Itu berarti pelakunya bukanlah Violet, melainkan pelakunya sekarang sedang berada di rumah Hubie. Hubie yang mengetahui hal tersebut lantas mencuri kapal dan langsung berangkat menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Hubie akhirnya mengetahui ternyata pelaku penculikan warga yang hilang adalah ibunya sendiri. Lalu Hubie berjalan menuju ke belakang rumahnya, dan ternyata di sana sudah ada beberapa warga yang terikat di tiang meminta tolong pada Hubie agar dilepaskan. Namun ibunya dengan sangat santai membawa bensin dan menyiramkan ke mereka satu persatu. Tidak lama berselang, reporter dari stasiun TV datang dan menyiarkan secara langsung semua yang terjadi di halaman belakang rumah Hubie. Lalu polisi pun tiba di lokasi. Ibu Hubie yang mengetahui polisi telah datang, ia langsung segera menyalakan korek dan melemparkan ke arah para tawanannya. Tiba-tiba polisi datang dan menodongkan senjata ke arah ibu Hubie. Lalu semua orang yang terikat di tiang mulai mencela dan mengejek Hubie lagi. Dan dengan sangat kesal, ibu Hubie mengatakan pada mereka bahwa mereka sangat memalukan. Hubie yang jelas-jelas telah menyelamatkan mereka, justru mereka ejek kembali. Mendengar perkataan tersebut, akhirnya mereka semua tertunduk malu dan meminta maaf pada Hubie. Setelah itu, ibu Hubie mengatakan pada Hubie bahwa ia sangat mencintainya. Lalu ia pun pergi menghilang dengan cara seperti ini. Frankenstein! Where? Keren caranya, guys.
Dan scene pun memperlihatkan 1 tahun kemudian. Di sana terlihat Hubie telah menikah dengan Violet. Dan juga ternyata Hubie dengan semua kebaikannya telah diangkat menjadi wali kota di kota Salem. Dan film pun akhirnya tamat. Bagaimana menurut kalian film Hubie Halloween ini? Bagus? Oke guys, kalau bagus jangan lupa like, komen, share yang banyak, dan subscribe biar teman-teman kalian mengetahui channel ini, channel alur cerita film yang paling ngetop di alam semesta. Oke? Thank you guys. See you next video and stay on Studio Squad. Enjoy your life like a king guys. Bye guys. Sudah di dalam dunia, inilah Indonesia, kekayaan alam yang melimpah. Inilah Indonesia, beraneka ragam suku bangsa bersatu dalam bineka, ragam budaya yang tercipta, indahnya Indonesia. Menjadi Indonesia, bangsa yang begitu besar, tak bisa terkalahkan. Singkirkan penghasut yang mencoba hancurkan persatuan.